Salam, selamat pagi, bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Embun Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum menikmati santapan rohani pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Tuhan nyatakan hari demi hari yang kami lewati. Di saat kami hendak menghadapi bulan Agustus di tahun 2025 ini, kami boleh menemukan perenungan atas anugerah untuk Indonesia yang kami cintai di usia 80 tahun. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kami ingin terus belajar bagaimana kekristenan itu tumbuh kuat, berbuah lebat atas keimanan yang kami kerjakan. Kiranya lewat firman-Mu, di mana kami belajar tentang bangsa pilihan, umat pilihan yang dipimpin oleh Musa ketika dia keluar dari tanah Mesir. Seperti inilah Indonesia akan kami hidupi, agar kami boleh merdeka dengan sejati dalam keadaan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk kami percayakan langkah-langkah hidup kami sebagai anak negeri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percayakan firman-Mu menjadi kekuatan yang baru. Haleluya, amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Ulangan merupakan sebuah pengalaman yang dihidupi oleh Musa menjelang akhir perpisahan dengan umat yang dipilih Tuhan, di mana umat pilihan ini seringkali mengkhianati janji-janji yang Tuhan sudah buktikan dan Tuhan sertakan. Dan lewat kitab Ulangan ini pula lah kita tidak bisa lepas dari sejarah iman bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Oleh karena itu Bapak Saudara, seperti demikianlah Indonesia yang akan sebentar lagi berusia 80 tahun atas kemerdekaan yang kita nikmati bersama. Tetapi ini semua bisa kita kerjakan Bapak Saudara kalau kita sebagai umat Kristen itu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu renungan pagi hari ini saya beri judul mengikuti Yesus. Ketaatan harus menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu ketika kita belajar dalam kitab Ulangan hari ini pula, kita mengingat kembali bagaimana bangsa yang terpilih ini menjadi istimewa ketika berulang-ulang diberikan pertolongan dan penyertaannya, tetapi juga berulang-ulang terus mendukakan Tuhan. Oleh karena itu kitab Ulangan dibuat untuk menandaskan kembali pembaharuan perjanjian untuk umat yang dipilih ini sebelum masuk tanah perjanjian. Mengikuti Dia harus mutlak dengan ketaatan. Maka itu dalam Ulangan 11:22 yang kita baca tadi, kita harus memiliki 3 syarat, yaitu mengasihi Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, dan berpaut padanya Bapak Saudara. Ketika kita taat, mengikuti Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, berpaut kepada jalan yang sudah ditentukan, ada buah pengalaman yang tidak bisa terkirakan, seperti nanti juga yang dialami Daud di dalam Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pengalaman-pengalaman proses iman dari orang-orang percaya inilah menjadi langkah-langkah hidup iman kita untuk saat ini. Hanya satu, kalau kita mau merdeka secara sejati dalam dan luarnya, adalah mengikuti Kristus Yesus dengan ketaatan. Ya, karena apa Bu Saudara? Di
Di ayat sebelumnya, di ayat 18 sampai 21 mengatakan sebagai bukti kalau kita taat mendatangkan berkat, tidak taat mendatangkan kutuk. 18 sampai 21 saya bacakan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anaknya dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Taat, ketaatan, obedience mutlak diikuti, dilakukan, dikerjakan umat percaya Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kalau kita mau beroleh berkat, maka syarat ini tidak ada tawar-menawar. Mengasihi Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, dan terus berpaut padanya. Pengalaman iman umat pilihan akhirnya juga dirasakan Raja Daud dengan cara mengikuti hidup taat, takut akan Tuhan. Dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, di Ulangan 8 ayat 6 juga menandaskan bahwa relevansi teks di ayat 22 tadi itu masih paralel apa yang dituliskan Musa. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut apa yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Hidup yang ditunjukkan padanya dan takut akan Dia. Artinya, Bapak Ibu, ketaatan sebagai mutlak mengikut Kristus. Dan itu bisa kita pelajari. Kalau kita taat, mendatangkan berkat. Bangsa Israel mengalami itu. Umat Kristenan kalau mencobai Tuhan, kalau tidak taat, keluar dari jalan Tuhan, akan merasakan kepahitan. Tetapi kalau mau taat, pasti mendatangkan kebahagiaan. Seperti Yesus Kristus ajarkan dalam khotbah di bukit Matius 5, berbahagialah, berbahagialah. Inilah poin sebagai umat yang sudah dimerdekakan. Ketaatan menjadi syarat mutlak untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Mari kita kasih Tuhan karena Dia lebih mengasihi. Mari kita ikuti jalan yang benar karena Yesus adalah jalan kebenaran, dan teruslah berpaut kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.